Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di channel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Masih bersama saya Muhamir Lihu, guru PPKN SMP Negeri 2 Mendo Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang akan dipelajari di kelas 8. Ada materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 8? Mari kita simak video berikut ini. Materi PPKN kelas 8 semester 1. Nah, kita lihat dulu untuk KI, KD, PPKN SMP atau MTS kelas 8 menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018 untuk semester 1. Nanti bab yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di dalam kedudukan dan fungsi Pancasila, materi yang akan kita pelajari mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terus bab yang kedua mengenai kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan dipelajari di sini yaitu mengenai makna peralinea Undang-Undang Dasar. Terus bab yang ketiga mengenai peraturan perundang-undangan. Jadi nanti yang akan dipelajari di sini yaitu mengenai proses terbentuknya tata urutan perundang-undangan. Nah, untuk yang di semester 1 KI, KD, PPKN itu hanya 3 atau baru 3 yang akan kita pelajari di materi semester 1. Nah, untuk 3 KD selanjutnya nanti kita akan bahas di semester kedua. Terus lanjut. Untuk sistem penilaian PPKN SMP atau MTS kelas 8 kurikulum 2013, untuk sistem penilaiannya nanti ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap dan spiritual, yaitu penilaian yang Bapak ambilkan dari nilai-nilai perilaku kalian sehari-hari. Terus yang kedua penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini Bapak ambilkan dari nilai tes, nilai semesteran, nilai ujian akhir, dan nilai ulangan harian. Terus penilaian keterampilan. Dan nilai keterampilan ini Bapak ambilkan dari nilai tugas portofolio. Bapak ambilkan lagi dari nilai kalian mengemukakan pendapat ketika ada diskusi, itu nanti masuk ke dalam nilai keterampilan. Ada pertanyaan terkait sistem penilaian? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke bahan ajar atau buku yang digunakan untuk mengikuti pelajaran PPKN SMP atau MTS kelas 8. Nah, untuk sumber belajarnya nanti kalian bisa menggunakan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari BSE. Link downloadnya, kalau dari sekolah belum menyediakan buku, link downloadnya nanti itu bisa kalian download di link deskripsi di bawah video ini. Terus yang kedua bisa menggunakan buku dari Intan Pariwara, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini biasanya sering di toko-toko online, banyak, harganya itu sekitar Rp14.000. Terus yang terakhir ini paling solutif, bisa kalian memanfaatkan Google atau teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari sumber-sumber materi mengenai materi yang akan kita pelajari. Nah, itu terkait bahan belajar yang Bapak gunakan untuk 1 semester ke depan. Terus selanjutnya kalau ada pertanyaan, kita langsung aja masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti Bapak harapkan kalian itu mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Terus yang kedua, mampu menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
Terus yang ketiga, mampu mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Terus yang terakhir, Bapak harapkan kalian dapat mencontohkan perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Terus lanjut. Untuk lebih mudahnya kita memahami materi kedudukan dan fungsi Pancasila, ini Bapak sudah bikinkan sebuah peta konsep. Yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila itu mengenai konsep kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Nah, di pertemuan pertama kita fokus membahas tentang konsep kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Terus yang di pertemuan kedua nanti kita membahas mengenai arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk apa sih Pancasila itu diadakan? Nah, nanti itu kita akan pelajari di bab atau di pertemuan yang kedua. Terus yang ketiga mengenai nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang terakhir, kalian Bapak harapkan mampu selain memahami konsep, juga kalian bisa mencontohkan atau membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak seenaknya sendiri. Nah, itulah fungsi utama pembentukan moral pada pendidikan Pancasila. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila itu sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit atau sekitar pada abad ke-14. Di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan di dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular itu sudah dijelaskan mengenai istilah Pancasila. Nah, istilah Pancasila dari segi bahasa itu terdiri dari dua. Yang pertama, panca yang berarti 5, dan sila itu yang berarti sendi atau asas. Jadi istilah Pancasila yaitu pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Nah, Pancasila Krama itu apa? Pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu apa? Kita lihat pelaksanaan kesusilaan yang 5 dalam buku Negara Kertagama menurut Darji Darmo Diharjo. Ini seorang ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada. Nah, yang pertama yaitu dilarang mencuri. Terus yang kedua, dilarang melakukan kekerasan. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Yang terakhir, dilarang mabuk. Itulah yang ditulis secara gamblang di buku Negara Kertagama. Sampai sini paham? Lalu paham, kita lanjut. Nah, istilah Pancasila di dalam kehidupan kenegaraan itu dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang PPU-PKI yang keberapa? Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, makanya pada tanggal itu juga kita sering peringati sebagai Hari Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri menurut Soekarno yaitu isi jiwa bangsa Indonesia yang turun sekian abad lamanya. Nah, jadi jelas ya, Pancasila itu merupakan jiwa bangsa Indonesia yang telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang kita dulu. Terus lanjut, sekarang masuk ke fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu Pancasila berfungsi agar Indonesia itu tetap hidup dalam jiwa apa? Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Tidak ada sebuah negara yang tidak memiliki jiwa. Nah, dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan.
kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia yang memiliki fungsi, yaitu sebagai hal memberikan corak, memberikan ciri khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lain. Terus selanjutnya yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Jadi tidak ada aturan undang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Paham? Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan. Nah, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila itu merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Nah, ini nilai-nilai Pancasila nanti kita bahas di pertemuan yang kedua. Kita fokus ke konsep dan fungsi Pancasila. Terus yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur itu telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah sidang PPKI, tetapi sebenarnya Pancasila itu merupakan kesepakatan bersama dari seluruh warga negara Indonesia. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Terus yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa, yaitu yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar alinea kedua, yaitu Pancasila mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu terkait fungsi dan peranan Pancasila. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik yang dijadikan landasan setiap warga negara dalam menjalankan tingkah lakunya. Terus fungsi dan peranan Pancasila yang pertama apa tadi? Sebagai jiwa bangsa. Terus yang kedua, sebagai kepribadian bangsa. Terus yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terus yang keempat, sebagai perjanjian luhur. Dan yang kelima, sebagai cita-cita bangsa. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang masuk ke aktivitas 1.1. Nah, setelah kalian memahami arti dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam video. Kemudian jawabannya kalian langsung ketikkan di kolom komentar YouTube. Jangan lupa ketikkan nama sama kelas. Paham? Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.